sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang berkembang menjadi ratusan sub-suku kecil. Itu nggak bisa sembarangan, ada aturannya. Dan telah melalui upacara adat yang disebut tiwah. Nona-nona manis sekarang punya tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih juga ya kalian udah mau klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang salah satu budaya atau tradisi dari suku Dayak Iban. Salah satu suku di Indonesia yang mendiami Pulau Kalimantan atau Borneo. Kenapa ya kira-kira aku tertarik untuk bahas tentang suku Dayak Iban? Soalnya gini, aku tuh tertarik sama salah satu tradisi dari suku Dayak Iban. Ya, kalian tahu dong ya, suku Dayak Iban itu adalah salah satu suku yang terkenal akan seni ukir atau rajahnya. Kalau kita nih lebih kenal dengan nama tato mungkin ya. Sebagai pecinta art atau karya seni nih ya, aku ini sebenarnya juga salah satu yang suka banget sama seni tato. Tapi karena tidak bisa, jadi ya udah cuma sekedar suka aja. Makanya itu kenapa aku kepo dan penasaran banget nih, pengen tahu lebih banyak lagi soal tradisi ukir atau rajah dari suku Dayak Iban ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu ya. Kalau semua informasi yang aku sampaikan di semua video-video aku selama ini, itu adalah berdasarkan hasil research aku lagi ya. Aku cari dari beberapa sumber yang menurut aku terpercaya, kemudian aku rangkum dan aku sampaikan kepada kalian. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang lengkap, kurang tepat, atau mungkin ada yang salah, ya udah langsung kalian bantu koreksi aja, tulis aja di kolom komentar ya. Dan sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa juga dong di support channel ini. Caranya gampang banget, diklik aja tombol like-nya, terus di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga ya, diklik itu tombol loncengnya, supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru nih, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, kalau gitu kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia tradisi ukir atau merajah suku Dayak Iban Kalimantan. Enjoy the video ya. Kalian pasti udah gak asing lagi ya sama seni ukir atau merajah tubuh. Cuma mungkin banyak dari kita nih yang lebih familiar seni ukir ini tuh dengan nama tato. Dari begitu banyaknya tradisi yang ada di Indonesia, ada salah satu tradisi yang bikin aku penasaran banget nih dan pengen cari tahu lebih banyak soal tradisi ini. Salah satunya pada suku Dayak Iban di Kalimantan. Ada sebuah tradisi turun-temurun yang sampai sekarang masih dilestarikan. Salah satunya yaitu tradisi mengukir atau merajah tubuh atau yang kita lebih kenal dengan nama tato. Suku Dayak Iban jadi salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan seni tato di tubuhnya. Dan di beberapa daerah di Indonesia, tato emang udah jadi salah satu budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat suku Dayak Iban ini diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 500 sampai 1500 sebelum Masehi. Tato sebagai seni ukir atau raja tubuh ini dikenal oleh suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu. Suku tersebut menganggap kalau tato sebagai tradisi, religi, dan simbolisasi dari cara hidup mereka. Tato Dayak Iban ini sendiri juga merupakan salah satu tato tradisional di dunia yang masih bertahan sampai saat ini loh. Dan for your information juga nih ya buat kalian, kalau di tahun 2010 lalu nih ya, tato Dayak Iban dari masyarakat Iban di wilayah Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ini telah dicatatkan pada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Oh my god! Wow! Dan gak cuman itu aja, bukan cuma sekedar dicatatkan aja nih. Seni ini juga udah punya nomor registrasinya juga loh. Nih nomor registrasinya nih kalau nggak percaya. Jadi nggak cuman main catat begitu aja ya, udah terregistrasi. Oke, kalau gitu mari kita coba bahas sedikit tentang sejarah tato. Tato merupakan peradaban kuno yang lahir dari budaya tradisional masyarakat pedalaman. Di antara suku-suku bangsa di dunia yang punya budaya tato itu, diantaranya ada suku Indian di Amerika, suku Maori di Selandia Baru, suku Rapa Nui di Pulau Paskah, dan suku Chin di Burma. Dan ternyata Indonesia juga nggak kalah sama budayanya. Di Indonesia juga ada budaya tato. Dan diantaranya ini dimiliki oleh suku Mentawai di Sumatera Barat. Terus ada juga dari suku Moy di Papua, ada juga di suku Bali, terus ada juga di suku Dayak Kalimantan yang kita lagi bahas sekarang ini.
Nah, dari beberapa suku-suku di Indonesia yang punya budaya tato yang aku sebutin tadi nih ya. Kali ini aku mau coba bahas dulu nih sedikit soal tato atau seni raja tubuh dari suku Dayak Iban di Kalimantan. Konon, budaya tato suku Dayak Iban ini diduga berasal dari dataran Asia. Tepatnya dari Cina Selatan, yaitu di daerah asal nenek moyang suku Dayak. Nah, di Pulau Kalimantan ini kan dulunya tuh banyak banget imigran nih. Salah satunya dari ras Proto Melayu ini. Mereka ini melahirkan suku Dayak yang berkembang menjadi ratusan sub-suku kecil. Tapi ya, meskipun memiliki akar yang sama, setiap sub-suku ini mengembangkan tradisi, adat istiadat, dan seni budaya dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi walaupun nenek moyangnya mereka ini sama nih ya, akarnya ini sama. Tapi kan udah menjadi sub-sub suku kecil tuh. Nah, dari sub-suku ini mereka tuh punya tradisi, budaya, adat istiadat yang beda-beda. Walaupun memang kadang kita sering lihat juga ya kalau beberapa budaya di Indonesia itu ada yang agak-agak mirip. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri dan kita pelajarin lebih jauh lagi, itu pasti ada bedanya. Nah, salah satunya nih ya, yaitu tadi seni ukir atau raja tubuh alias tato. Dan walaupun nenek moyang mereka ini sama nih ya, kan suku-sukunya tuh beda-beda. Jadi nggak semua punya budaya tato atau seni raja tubuh ini. Cuman dari beberapa suku aja nih. Nah, suku Iban ini termasuk salah satu sub-suku Dayak yang mengembangkan budaya tato. Nah, suku Iban ini termasuk salah satu sub-suku Dayak yang mengembangkan budaya tato. Selain dari suku Kenyah, Kanyan, Bahau, Saban, suku Ngaju, dan suku Bakumpai. Dan tato bagi sebagian suku Dayak merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari tubuh mereka. Tato bagi suku Dayak adalah sesuatu yang sakral yang berhubungan erat dengan beberapa kejadian dan tujuan yang sudah menjadi budaya suku di Kalimantan. Tapi ya kayak yang aku bilang tadi, gak semua suku Dayak di Indonesia ini menggunakan tato. Dan juga gak semua suku Dayak punya tato yang sama. Beberapa tato memiliki motif yang sama, cuman terkadang pasti ada bedanya dari beberapa modifikasi. Jadi walaupun sekilas nih ya kita kelihatannya itu sama gitu bentuk tatonya atau gambar tatonya itu. Cuma belum tentu itu benar-benar mirip, pasti ada bedanya. Tato pada suku Dayak disebut tutang. Pada setiap motif tato punya arti yang beda-beda. Dan pembuatan dan peletakan tato juga nggak boleh dilakukan sembarangan. Jadi nih ya, suku Dayak Iban ini kalau misalkan pengen bikin tato nih, nggak bisa sembarangan gitu aja. Nggak bisa asal milih mau tempatnya di mana, letaknya dan posisinya ada di mana dia mau tato, itu nggak bisa sembarangan. Ada aturannya. Dan tahu nggak kalian, menurut kepercayaan nih ya, tato berwarna hitam yang terdapat pada suku Dayak Iban akan berubah menjadi warna emas. Dan itu katanya nanti akan menjadi penerang jalan menuju keabadian setelah mereka meninggal dan telah melalui upacara adat yang disebut tiwah. Makanya itu tadi tuh kenapa alasannya nih ya, tato dari suku Dayak Iban ini nggak bisa dibikin sembarangan. Karena memang ada tujuan dan maknanya. Nah selain itu nih ya, di suku Dayak Iban tato ini juga punya beberapa fungsi. Di antaranya nih ya, yang pertama nih aku sebutin. Tato ini sebagai penanda bahwa pemilik tato adalah keturunan asli suku Dayak. Terus yang kedua ini tato bisa menjaga pemilik tato dari pengaruh roh-roh jahat. Yang ketiga ini tato sebagai penanda bahwa pemiliknya telah lulus kinyah. Kalian tahu kinyah nggak? Kinyah ini tuh adalah salah satu seni bela diri dari Kalimantan yang menggunakan mandau. Nah, bingung juga kan? Mandau itu apaan? Mandau ini tuh itu loh, salah satu senjata yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Makanya banyak-banyaklah menggali ilmu, cari tahu gitu ya, biar pengetahuan kalian tuh lebih luas. Salah satu caranya, ya nonton video aku lah. Lanjut, kemudian yang keempat nih. Yang keempat ini tato sebagai penghargaan atas jasa karena sering menolong atau mengobati. Kemudian yang kelima, tato ini sebagai penghargaan atas keberanian di medan pertempuran. Nah, kemudian yang keenam ini tato sebagai tanda bahwa si pemilik tato ini telah merantau ke berbagai suku. Mau itu di Indonesia, mau itu di Amerika, di Afrika, pokoknya ke berbagai suku yang ada di dunia. Nah, kemudian yang ketujuh nih. Yang ketujuh ini nih unik nih. Karena tato ini nggak cuman bisa dimiliki sama laki-laki aja. Perempuan itu juga boleh punya tato. Nah, tapi tujuannya atau fungsinya ini beda. Kalau tato yang dimiliki di perempuan suku Dayak Iban, ini sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah siap menikah.
Jadi salah satu penanda lah gitu kalau wanita ini tuh sudah cukup dewasa gitu lah dan sudah siap gitu kalau misalkan ada yang mau meminang. Nah kemudian yang terakhir atau yang ke-8, tato ini sebagai penanda perbedaan status sosial. Nah kan banyak banget kan tuh kan fungsi dan makna dari tato-tato yang dimiliki sama suku Dayak Iban. Dan ini biasanya dibedain dari motif juga ukurannya. Terus apa sih ya kira-kira makna dan kenapa motif serta ukuran tato ini tuh beda-beda? Ayo kita coba cari tahu. Bentuk dan gambar tato pada suku Dayak umumnya diambil dari alam, seperti burung enggang yang mewakili dunia atas, atau seperti tali nyawa pada katak yang mewakili dunia bawah, serta beberapa motif seperti bunga terong, cabang pohon, dan berbagai bentuk lain yang diambil dari alam. Ya karena kan kita tahu ya kalau Kalimantan itu kan masih dipenuhi sama hutan kan ya. Jadi pasti lebih banyak inspirasi yang didapat tuh buat bikin motif tatonya ini. Inspirasinya tuh didapat dari alam-alam sekitar aja. Nah selain gambar atau motif tato yang aku sebutin tadi, ada lagi nih motif-motif lain. Seperti nih kayak contohnya tutang bajai atau tato buaya. Terus ada gambar naga, ada saluang murik. Terus ada apui atau api, palapas langau atau sayap lalat. Nah, terus ada juga nih motif manuk tutang usuk atau motif-motif burung. Dan pokoknya masih banyak lagi. Dan motif tato untuk laki-laki dan perempuan suku Dayak Iban ini dibedakan dari bentuk serta tujuannya. Kayak yang aku bilang tadi. Coba yuk kita kulik satu-satu yuk. Kita coba bahas dulu tentang makna dan tujuan dari motif tato yang dibuat pada laki-laki di suku Dayak Iban. Kalau pada laki-laki, biasanya suku Dayak Iban ini membuat tato di jari jemari tangan. Nah, tato ini menunjukkan bahwa si pemilik adalah orang yang banyak berjasa dalam tolong-menolong. Nah, selain tato di jari jemari tangan ya, laki-laki di suku Dayak Iban biasanya juga membuat tato dengan motif bunga terong dengan gambar tali nyawa atau bentuk usus pada katak. Dan tato ini merupakan penanda bahwa seorang laki-laki suku Dayak Iban telah memasuki masa usia dewasa. Atau mungkin kalau di Islam kayak udah akil balik gitu lah ya, udah cukup dewasa lah gitu. Terus ada lagi nih tato motif muka harimau. Nah kalau tato ini biasanya diletakkan di bagian paha. Dan ini sebagai penanda bahwa orang yang memiliki tato ini punya status sosial yang tinggi dibandingkan yang lain. Terus selanjutnya ada juga nih tato ukir rekong. Kalau ini biasanya terletak di daerah leher. Dan ini fungsinya untuk memberikan kekuatan pada tenggorokan atau juga berfungsi sebagai pelindung agar tidak dipenggal oleh mandau musuh. Maksudnya gimana itu ya? Jadi gini ya, suku Dayak Iban itu kan kalau laki-laki biasanya berperang. Nah perangnya itu kan pakai mandau tuh, salah satu senjata khas dari suku Dayak di Kalimantan. Nah biasanya kalau mereka perang itu kan penggal-penggal kepala gitu kan. Nah salah satu fungsi dari tato yang dibuat di leher atau dengan tato ukir rekong ini untuk memberikan kekuatan supaya nggak kepenggal sama si mandau lawannya atau musuhnya gitu. Nah terus kemudian untuk tato di perempuan pada suku Dayak Iban ini salah satunya ada tato tedak kasa. Dan ini biasanya terletak di kaki. Ini merupakan penanda bahwa perempuan tersebut telah dewasa dan sudah siap untuk menikah. Sama juga sebetulnya nih tujuan atau fungsinya kayak yang punya laki-laki tadi. Cuma memang motif atau gambarnya ini beda. Tapi maknanya sama. Sama-sama penanda bahwa si pemilik tato ini sudah akil balik atau sudah memasuki usia dewasa. Terus di tato perempuan juga ada lagi nih, selain tadi tedak kasa ada juga tato tedak usu dan tedak hapi. Dan ini biasanya terletak di tangan. Fungsinya sebagai penjaga dari roh-roh jahat. Cuman dari beberapa tato yang dimiliki dari suku Dayak Iban ini pastinya lebih banyak motif dan jenis yang dimiliki oleh laki-laki dibandingin sama perempuan. Karena kan ya itu tadi, laki-laki itu kewajibannya dan tugasnya itu lebih banyak gitu ya daripada perempuan. Tanggung jawabnya juga lebih besar, makanya motif-motifnya itu lebih banyak. Nah sebagai sebuah tradisi saat perang nih ya, tato ini juga digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas pemakainya. Zaman dulu nih, tato ini digunakan oleh suku Dayak Iban untuk mengenali lawan dan kawannya. Biar nggak ketuker-tuker gitu loh guys. Mana yang lawan, mana yang kawan. Mana yang temennya, mana yang musuhnya gitu. Pada saat perang antar suku bergulir, orang Dayak Iban ini dikenal sangat tangguh, terutama ketika melakukan pengayauan.
Pengayauan atau mengayau ini adalah salah satu tradisi perang yang dimiliki oleh suku Dayak dengan memenggal kepala musuh pada saat perang antar suku. Makanya yang tadi aku bilang tuh, kalau salah satu tato yang dimiliki sama laki-laki suku Dayak ini tuh dibuatnya di leher. Dan itu fungsinya itu tadi yang aku bilang, untuk memberikan kekuatan supaya kepalanya nggak dipenggal sama musuhnya pada saat perang tentunya ya. Nah, jika seseorang ini ingin badannya ditato, ini tuh ada syarat-syarat tertentu nih yang harus mereka lakukan. Nah, seseorang yang ingin mempunyai tato di tubuhnya, mereka ini harus benar-benar punya nyali yang cukup besar sekali. Karena apa? Ya pastinya sakit lah ya, namanya juga ditato, tusuk-tusuk ya pasti sakit. Tapi ini beda, kalau tato pada suku Dayak Iban, mereka ini masih pakai alat-alat yang tradisional banget. Makanya bener-bener harus punya nyali yang gede banget kalau mereka mau ditato. Dan katanya nih ya, saat pertama kali ditato, biasanya orang suku Dayak Iban bakal ngerasain demam. Sampai sakit guys gara-gara ditato. Tapi uniknya ya, mereka ini bakalan ngerasain demam itu cuman pada saat ditato pertama kali aja. Nanti kalau misalkan tato pertama udah jadi, terus mereka mau ditato lagi nih untuk tato kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu mereka nggak bakalan ngerasain demam lagi. Jadi kayak apa ya, mungkin tubuhnya beradaptasi dulu kali ya di awal. Jadi saat pertama ditato, ini badannya masih beradaptasi, ya udah demam dulu gitu. Ntar tato kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, badannya tuh udah kebal gitu, jadi udah nggak sakit lagi. Cuman kalau sakit pada saat ditatonya ya tetap sakit lah, tapi tidak sampai menyebabkan demam gitu. Cuma kalau pada saat ditato namanya ditusuk-tusuk ya pasti sakit lah. Kayak yang aku bilang tadi ya, kalau alat-alat untuk mentato di suku Dayak Iban ini tidak seperti alat-alat yang digunakan di studio-studio tato pada umumnya. Pasti kalian berpikir kan kalau cara mentatonya suku Dayak Iban ini ya sama aja lah paling kayak di studio tato pada umumnya gitu kan. Ditusuk jarum, habis itu tintanya diukir-ukir kayak gitu, terus jadi deh. Enggak ya, kalian salah besar. Kayak yang aku bilang tadi, kalau alat yang dipakai oleh suku Dayak Iban untuk membuat tato ini masih sangat tradisional banget. Mau tahu apa aja? Yuk kita coba kulik dikit yuk. Bahan-bahan pembuat tato di suku Dayak Iban ini pada zaman dulu sedikit beda nih sama bahan pembuatan tato di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, tato ini dibuat dengan menggunakan duri pohon jeruk yang panjang dan tajam pastinya lah ya. Tapi kalau sekarang nih ya, peran duri pohon jeruk sebagai alat yang digunakan untuk mentato ini udah banyak banget digantiin sama jarum. Ya karena salah satunya juga jarum itu lebih mudah ditemukan gitu di mana-mana ketimbang duri pohon jeruk. Ya sekarang udah jarang banget ada pohon jeruk ya. Lebih gampang nyari jarum kayaknya, tinggal pergi ke pasar udah dapet gitu. Murah lagi kan harganya. Dan untuk tintanya, sebagian orang masih banyak yang membuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam atau disebut dengan jelaga. Bahan-bahan alam yang dipakai untuk tinta tato ini biasanya tuh cuma dari ini, sale damar atau arang damar. Dan ini hanya bisa menggunakan damar mata kucing dan damar batu. Jadi bahannya tuh cuma dari arang aja gitu. Arang kan hitam tuh warnanya. Ya udah itu bisa dipakai buat tinta tatonya itu. Kalau masih pakai bahan-bahan alami ya. Tapi kalau zaman sekarang udah banyak kok suku Dayak Iban yang pakai tinta modern yang udah siap pakai. Biasanya beberapa orang suku Dayak menyebutnya dengan tinta Cina. Cina ya, apa Cina. Hebat emang Cina tuh, bisa apa aja dibikin sama dia ya. Nah kalau di zaman dulu untuk bikin tatonya ini suku Dayak Iban masih pakai bahan-bahan dari alam. Yang kayak tadi aku sebutin tuh. Alat utamanya itu tadi jarumnya. Nah jarumnya ini diambil dari duri pohon jeruk. Terus alat lainnya ada upih pinang, ada juga bambu buluh dan kayu ulin. Tapi karena sekarang duri pohon jeruk udah susah banget nih didapet. Jadi untuk seni raja ini biasanya menggunakan jarum. Tapi walaupun duri pohon jeruknya ini udah digantiin sama jarum ya yang lebih modern. Cara mentatonya ini tuh masih bener-bener tradisional banget, nggak ada yang berubah. Dan walaupun caranya masih tradisional, alat-alat yang dipakai juga nggak semuanya alat-alat modern gitu kan, kayak masih bambunya, terus kayunya itu kan masih diambil dari alam. Ini tuh kalau untuk urusan keamanan dan kebersihan juga tetap dijaga dong. Jarum yang dipakai ini kan juga harus steril ya, supaya menghindari dari penyakit yang akan muncul akibat jarum dan tinta tatonya ini. Ayo coba sekarang kita bahas tentang gimana sih cara mentatonya suku Dayak Iban ini. Apakah sama dengan cara mentato di studio tato pada umumnya? Jadi kalau di suku Dayak Iban ini pada saat akan membuat tato ada beberapa syarat yang harus dilakukan sama si orang yang akan ditato.
Nah, salah satu syaratnya ini, biasanya nih ya, keluarga dari orang yang akan ditato itu tidak boleh keluar rumah sebelum proses pembuatan tatonya ini dimulai. Tujuannya ini supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk nih yang akan menimpa si pemilik tato nantinya. Ya, walaupun yang mau ditato si bapaknya misalkan. Tapi keluarga yang tinggal satu rumah itu nggak boleh keluar rumah kemana-mana dulu nih sebelum si bapaknya ini dibuatin tatonya. Kemudian biasanya kalau gambar tato yang mau dibuat ini agak rumit, ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Ya biasanya kan emang kayak gitu ya. Kalau misalkan gambar yang dibuat ini semakin rumit, terus detail-detailnya juga makin banyak, itu juga pasti bakalan butuh waktu yang cukup banyak juga untuk menyelesaikan polanya ini. Cara merajah tubuh atau mentato dari suku Dayak Iban ini mungkin kelihatannya tuh gampang. Tapi jangan salah ya, jangan sembarangan bicara kalian ya. Ini tuh tidak semudah yang kalian lihat dan kalian bayangkan ya. Nih aku kasih gambarannya sedikit ya. Ini masih sama nih kayak di studio tato pada umumnya. Dibikin polanya dulu, gambarnya mau seperti apa, terus posisinya mau di mana. Tapi bedanya kalau di studio foto, kok studio foto sih kok ngomong? Di studio tato, kenapa studio foto? Kalau di studio tato, biasanya gambarnya ini kan udah di print gitu ya, di pola dulu dari komputer, abis itu di print, terus ditempel di tubuhnya, dibikin pola, terus udah tuh tinggal dicoret-coret lah pakai jarum tintanya itu. Nah bedanya kalau di suku Dayak Iban itu benar-benar masih tradisional dan manual banget gitu. Jadi kalian harus ngegambar dulu si polanya itu di tubuhnya pakai bolpen atau pensil gitu loh ya. Dipola dulu, habis itu kalau nanti gambarnya udah jadi, polanya udah jadi, udah deh tinggal diketok-ketok pakai si jarum yang sudah diisi dengan tinta tatonya itu. Jadi misalkan nih udah ditato lah gambar sendok gitu misalkan. Nih sendok gimana ya, gini terus panjang gitu kan. Ya udah tinggal diketok-ketok aja tuh. Jadi jarumnya ditusukin biar masuk ke dalam pori-porinya, biar meresap ke dalam kulit. Tusuk-tusuk, nanti kan lama-lama tuh tintanya masuk tuh ke dalam pori-pori terus menyerap sama kulit. Ya udah, kalau udah kayak gitu tinggal dirapihin aja, begitu kira-kira. Nah itulah menjadi alasan kenapa si orang yang mau ditato ini harus benar-benar punya nyali yang sangat besar kalau mereka mau buat tato. Ya karena itu rasanya kan sakit banget pastinya ya. Dan setelah dibuat tatonya ini pasti pola dari gambar yang udah dibuat tadi kan ditusuk-tusuk jarum. Itu nanti pastinya bakalan berbekas dan bakalan luka. Dia bakalan bengkak dulu, mengoreng, nah itu bisa menyebabkan demam yang tadi aku bilang. Nah luka bekas tusukan jarum itu nanti kan bakalan jadi koreng tuh. Dan nanti setelah koreng itu sembuh akan meninggalkan warna hitam sesuai dengan pola yang dirajah. Dan biasanya luka bekas tatonya ini atau tubuh yang dirajah itu akan sembuh sekitar seminggu sampai 1 bulan. Lumayan juga ya nahan sakit sampai sebulan tuh gimana rasanya. Makanya kalau misalkan mau bikin tato di sekujur tubuh itu pasti bakalan memakan waktu yang cukup banyak dan mengumpulkan nyali yang cukup besar juga lah pastinya. Lu bayangin aja ya kalau bikin tato kecil aja tuh rasanya pasti sakit banget gitu kan, apalagi sekujur tubuh. Dan rata-rata kita lihat ya kalau laki-laki suku Dayak Iban itu banyak yang punya tato tuh gede-gede banget gitu. Bahkan sampai ada yang di punggung itu tuh penuh tato semua. Itu rasanya gimana ya nahan sakitnya. Luar biasa. Dan biasanya kalau misalkan laki-laki suku Dayak Iban mau membuat tato yang cukup besar dan cukup banyak gitu ya di sekujur tubuh, itu tidak dilakukan sekaligus gitu. Mereka tuh pasti akan melakukannya itu secara perlahan. Karena mereka tuh juga mempertimbangkan rasa sakit yang akan timbul saat proses tato sedang berlangsung. Jadi kalau mau ditato sekujur tubuh nih ya, nggak bisa tuh buru-buru. Karena rasa sakit yang ditimbulkan saat pembuatan tato ini luar biasa pastinya. Nah makanya suku Dayak Iban ini kalau misalkan mau membuat tato di sekujur tubuh, mereka tuh harus perlahan-lahan dan bahkan bisa membutuhkan waktu sampai 2 tahun. Biar yang ditato juga nggak sengsara lah ya nahan rasa sakit. Tapi ya gitu ya, itulah uniknya tato. Walaupun rasa sakit yang dirasakan pada saat pembuatan tato ini luar biasa, tetap aja banyak yang nagih dan mau bikin lagi. Bahkan di zaman modern kayak sekarang ini tuh udah banyak banget loh perempuan-perempuan yang ditato. Mereka kuat ya nahan sakitnya ya. Ya karena itu tadi uniknya tato. Walaupun sakit, tapi nagih dan pengen lagi gitu.
Iya bener juga sih kata lirik lagunya Shaggy Dog yang judulnya Ditato. Nona-nona manis sekarang punya tato. Dibanding jarum suntik mending jarum tato. Jarumnya menari-nari ala Meksiko. Sakit tapi ingin tambah lagi ditato. Suku Dayak Iban ini mengenal seni tato dengan nama ukir. Sementara penato atau orang yang membuat tato ini dipanggil dengan sebutan pantang. Pergeseran motif tato ini nggak lepas dari makna atau artinya yang digunakan sejak zaman dulu. Setelah perjanjian damai disepakati dan tradisional mengayau diakhiri, seni tato bergeser nih. Kebanyakan seni tato ini digunakan bagi orang suku Dayak Iban yang merantau. Tato ini digunakan untuk mengingat tempat-tempat perantauan. Karena di zaman itu, nggak semua orang berani meninggalkan tempat asalnya. Nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang justru orang berlomba-lomba ninggalin tempat asalnya buat ke ibu kota. Mengadu nasib katanya. Nah, tato ini banyak dibuat untuk mengingat para perantau ini akan tempat asal mereka. Soalnya kan sekarang ini udah banyak banget ya para perantau atau orang yang merantau nih, apalagi kalau udah sukses, mereka tuh suka lupa gitu sama kampung halaman mereka. Nah, makanya tato ini dibuat supaya mereka ini inget pulang gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka ini yang para perantau udah jarang pulang gitu kan, nah terus ngelihat tatonya nih, terus jadi inget sama kampung halaman, habis itu kangen, terus pulang deh ke rumah. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Kalau zaman sekarang tato di suku Dayak Iban ini banyak yang sudah bergeser nih makna dan tujuannya. Karena kan di suku Dayak Iban ini sekarang udah nggak ada perang-perangan lagi lah ya. Apalagi sampai penggal-penggal kepala gitu udah nggak ada. Makanya makna dan tujuan dari tato yang dibuat oleh suku Dayak Iban ini mulai bergeser lah sekarang untuk mengingat kampung halaman mereka kalau mereka lupa pulang. Emang sebetulnya seni tato itu tuh sebenarnya keren sih menurut aku ya. Aku juga sebenarnya kalau di dalam agama itu dibolehin gitu ya, salah satunya aku pengen punya tato. Kecil aja sih, nggak usah terlalu gede-gede banget gitu, karena kan sakit juga kalau ditato. Di mana ya? Sini keren kali ya gambar ini sendal swallow gitu kan ya. Tapi karena di agama aku memang tidak diperbolehkan, ya karena kan ditato itu kan menyakiti diri sendiri dan di Islam itu memang tidak diperbolehkan gitu kan. Kalau kita menyakiti diri sendiri dengan sengaja itu dilarang. Dan kalau misalkan mau sholat juga kan air wudhunya juga nggak bisa meresap dengan sempurna karena tinta tatonya itu menghalangi seperti itu. Tapi kalau yang udah terlanjur ditato dan tadinya nggak tahu kalau di agama itu dilarang ya nggak apa-apa. Terusin aja ibadahnya karena ibadah itu kan urusan kita sama Tuhan. Nggak ada panitia surga. Cuman kalau yang belum terlanjur ya cari-cari tahu dulu lah sebelum melakukannya itu. Karena kan apalagi kalau permanen ya, kalau udah ditato terus kita menyesal gitu kan, mau dirubah atau mau dihapus, daripada ntar nyesel dipikir-pikir dulu lah. Dimantapin dulu hatinya, kalau memang udah yakin ya monggo silakan itu mau terserah elu. Cuman kalau aku ya karena itu tidak diperbolehkan dalam agamaku jadi yaudah aku jadi penikmat aja. Pakai ini aja lah, tato dari permen karet lotte kalau nggak dari Yosan ada tuh tempel sini nih pas dibuka dikelet gitu nggak semuanya ngikut kadang kepalanya nggak ikut gitu kan ada badan nggak ada kepalanya ada badan nggak ada tangannya gitu nggak apa-apa tapi pakai itu tetap keren. Oke, jadi begitulah ya sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang salah satu tradisi merajah atau tato di suku Dayak Iban, Kalimantan. Semoga informasi yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia tentunya. Support terus channel aku ya supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan cara diklik tombol like-nya, terus diklik juga tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tuh di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa ikutan nonton ya. Dan juga kalau kalian punya masukan, juga saran buat aku nih, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, langsung aja lah tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.